Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianuski. Saya dari Fakultas Teknik. Saya mau menceritakan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah keturunan Nabi ke-9 dari Nabi Adam dan merupakan Nabi ketiga setelah Nabi Adam. Dan Nabi Idris menurut riwayat jarak antara Nabi Adam Nabi Nuh adalah sekitar 10 abad atau 1000 tahun. Nabi Nuh diutuskan oleh Allah ketika kaum telah tersesat dan menyembah berhala yang sebenarnya adalah representasi dari orang-orang saleh terdahulu yang merupakan pewaris dari ajaran Nabi Idris. Dari orang-orang setelah terdahulu yang merupakan pewaris berhala-berhala itu dinamai Wat, Suwah, Yahud, Ya'ud, dan Nas. Allah menamakan Nabi Nuh sebagai hamba yang bersyukur dan memberinya umur yang panjang, yaitu sekitar 150 tahun. Namun baru pada usia 480 tahun Nabi Nuh diangkat sebagai utusan Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dengan penuh hikmah dan sabar. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala-hala yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat kepada mereka. Ia juga mengingatkan mereka tentang akibat buruknya jika mereka mendustakan nabi-nabi Allah dan mengingkari perintahnya. Namun kaumnya tidak mau mendengarkan seruan Nabi Nuh. Mereka malah mengejek, mencela, mengancam dan memboikot dakwahnya. Mereka juga mengikuti pimpinan-pimpinan mereka juga mengikuti dan yang sombong dan kafir. Hanya sedikit orang yang beriman kepada Nabi Nuh, yaitu sekitar 80 orang saja. Nabi Nuh diutuskan. Nabi Nuh tidak putus asa dalam berdakwah. Ia terus menyampaikan risalah Allah dengan sebagai cara, baik secara rahasia maupun terang-terangan, baik siang maupun malam, baik dengan peringatan maupun dengan bujukan. Ia juga berdoa kepada Allah agar memberi petunjuk kepada kaumnya. Namun setelah berdakwah selama 150 tahun, kaumnya tetap keras hati dan tidak mau beriman. Bahkan mereka semakin bertambah kekufuran dan kesesatan mereka. Ketika Allah telah menetapkan azab bagi kaum Nabi untuk membuat kapal besar yang dapat menampung diri keluarganya kecuali istri yang kafir, pengikut-pengikutnya yang beriman dan sepansang dari setiap jenis binatang, Allah juga memberitahu bahwa azab yang akan menimpa kaumnya dan adalah banjir besar yang mengenai seluruh bumi. Nabi Nuh pun mematuhi perintah Allah dan memulai membuat kapal di tempat yang jauh dari laut. Kaumnya yang melihat hal itu semakin mentertawakan dan mencemoohnya. Mereka mengira bahwa Nabi Nuh telah gila atau terkena sihir. Namun Nabi Nuh tetap sabar dan tidak balas ejekan mereka. Ia hanya berkata bahwa mereka akan mengetahui siapa yang akan mendapatkan azab menyenangkan dari Allah. Setelah kapal itu selesai dibuat, Allah memerintahkan kepada bumi untuk memutahkan airnya dan kepada langit untuk menurunkan hujan dengan deras. Air pun meluap dari segala penjuru dan menggenggam semua makhluk hidup
bumi kecuali yang ada dalam kapal bersama Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh yang tidak percaya kepada peringatan Allah binasa dalam banjir besar itu. Hanya sedikit orang yang selamat bersama dengan Nabi Nuh atas kapal itu. Setelah banjir besar itu berlangsung selama 6 bulan, lebih 10 hari, Allah memerintahkan kepada bumi untuk menyerap air kembali dan kepada langit untuk menghentikan hujan. Kapal pun berlabuh di atas bukit Judi, yaitu sebuah bukit di wilayah Mesopotamia, Irak. Saat ini Allah memberkahi bumi langit setelah azab itu dan menjadikan keturunan Nabi Nuh sebagai penghuni bumi selanjutnya. Nabi Nuh memiliki 4 orang anak laki-laki, yaitu Sam, Sem, Ham, Yafid, Jabhid, dan Canaan. Dari keturunan Sam berasal bangsa Arab, Rusia, Yahudi, Romawi, Yunani. Dari keturunan Ham berasal bangsa Khus, Ethiopia, Misraim, Mesir, Put, Libya. Dari keturunan Yafid berasal bangsa Turki, Rusia, Jerman. Dari keturunan Kaan berasal bangsa Kanaan, Palestina. Nabi Nuh wafat pada usia 1050 tahun atau 1100 tahun setelah banjir besar itu terjadi. Makam Nabi Nuh diyakini berada di beberapa tempat seperti Najaf, Irak, Kara, Yordania, atau Sirna, Turki. Kesimpulannya, kisah lengkap Nabi Nuh adalah kisah tentang kesabaran, keturunan, dan keimanan seorang nabi dalam berdakwah kepada kaumnya yang durhaka dan menyembah berhala bakalan tidak akan diselamatkan oleh Allah. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang keadilan dan kekuasaan Allah yang memberikan azab kepada orang-orang kafir dan menyelamatkan orang-orang beriman. Kisah ini kita bisa mengerti tentang Nabi Nuh yang dihina dan dicaci-caci oleh orang lain, tapi Nabi Nuh tetap sabar untuk melakukannya dengan membuat kapal itu. Kisah ini juga menunjukkan bahwa semua manusia adalah bersaudara karena berasal dari keturunan Nabi Nuh. Kita tidak boleh kisah ini saya cukupi dari kisah ini dapat kita simpulkan sangat bisa baik. Saya akhiri, jika saya ada salah di kata-kata ini mohon saya maaf kalau bisa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.